Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tawassul yang dilarang, pertama, ya, tawassul bittalabid du'a minal amwat, dengan meminta doa kepada orang mati. Meminta doa kepada orang mati. Gimana caranya tuh? Minta doa. Di mana syiriknya? Minta syafaat ke Nabi sama dengan minta doa nggak? Nabi mati nggak? Tuhannya tanya doa, Nabi mati nggak? Secara fisik iya, tapi secara rohani nggak ada orang mengatakan Nabi mati. Baik? Ya, jadi jangan lagi ngomong Nabi mati. Kalau mau nggak halus sedikit wafat gitu ya. Karena wafat itu nggak mesti mati mananya. Kisah Sayyidina Isa, inni mutawaffika, bukan berarti meninggal. Artinya malah menyempurnakan. Taib. Bagi dia, kita bertabaruk ke kubur itu dianggap meminta ke orang mati. Enggak, kita nggak minta juga kok. Wa hadza la yajuz li'anna al-mayyit la yaqdir 'ala du'a. Apa kata dia? Ini tidak boleh minta doa ke orang mati, nggak boleh. Karena orang mati la yaqdir, tidak sanggup berdoa. Benar nggak? Benar nggak? Emang dia pernah mati? Dia kan nggak tahu alam gaib. Kenapa ngomong alam gaib? Ini bahaya loh. Membicarakan alam gaib yang dia tidak pernah masuk ke dalamnya. Ini sudah rajman bil gaib namanya. Ngakar-ngakar, nebak-nebak alam gaib. Katanya nggak boleh ngomong begini. Giliran kita ngomong alam gaib, dikata-katain. Halu. Kok dia boleh gitu? Ini saya menyebutkan ini bukan benci. Saya cinta dengan, dan saya paling cinta dengan pesantren-pesantren Indonesia. Karena mereka basicnya mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kok di tengah jalan berubah. Ya, kalau antum ketemu dan nanti dengan pendahulu antum, itu gimana cara jawabnya itu? Ya. Kan dia nanya nanti, kok kitab yang saya ajarkan antum ganti? Gimana hisabnya ntar di akhirat? Itu yang harus, jangan kemudian kita yang ditakut-takuti pakai hisab. Kita mah tiap hari takut di hisab Allah. Ya enggak? Gimana? Orang dalam kubur masih doa nggak? Bisa nggak doa? Bisa. Dalilnya ada. Ketika Nabi SAW di Isra akan Nabi melihat Sayyidina Musa sedang sholat. Sholat itu artinya apa? Doa. Itu dalilnya. Rad ala Syekh Saleh Fauzan. Ya, kritik terhadap Syekh Saleh Fauzan. Kita nggak bilang dia kafir, nggak. Kita kritik aja karena kalau dia menganggap ini kitab ilmiah harus siap dikritisi dong. Ya, salah satu ciri kitab ilmiah siap dikritisi. Al-Quran bukan kitab ilmiah. Lalu kitab apa Al-Quran? Al-Wahyu minallah. Maka nggak boleh dikritik. Gitu. Hadis bisa dikritik. Kenapa? Dia riwayat. Yang dikritik riwayatnya, bukan nabinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama kana yaqdir alaihi fil hayah. Dia nggak sanggup kalau udah meninggal, sebagaimana dulu sanggup waktu mati. Berarti dia menggantungkan kudrohnya manusia pada fisik. Inilah terjebak pada pemahaman materialis, jismiyah. Ini bahayanya. Ya. Wa talabu syafa'ah minal amwat la yajuzu li anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini salah cetaknya. Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma wa man bihadratihim min as-sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin lamma ajdabu astasku wa tawassalu wa istashfa'u biman kana hayyan kal Abbas wa Yazid bin al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhuma wa lam yatawassalu wa lam yastashfi'u ya wa lam yastasku bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la inda qabrihi wa la inda ghairihi. Ini kan satu riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi meninggal, wafat. Lalu Umar mengalami paceklik. Umar datang ke siapa? Sayyidina Al-Abbas, karena beliau mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memandang beliau kayaknya hadir Rasulullah, perasaannya Umar. Kira-kira begitu ya. Maka beliau bertawassul dengan Sayyidina Abbas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh saudara Dr. Ar-Razi hadahullah itu tidak benar. Ya. Untuk menjawab apa yang disebutkan oleh saudara Dr. Ar-Razi, yang pertama, ya, dia tidak membacakan secara lengkap, secara utuh apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Itu yang pertama. Nah, adapun istidlal saudara Dr. Ar-Razi hadahullah tentang kisahnya Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan salat. Nah, dikatakan ini rad kepada Syekh Shalih Fauzan. Itu buktinya salat itu kan secara bahasa doa. Subhanallah. Nah, apa yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, maksudnya orang yang sudah mati ya, itu tidak mampu lagi berdoa seperti berdoanya orang hidup di dunia. Adapun tentang Nabi Musa alaihissalam, demikian pula para anbiya yang mereka hidup di alam barzakhnya, itu hayatun barzakhiyah, jadi kehidupan barzakh. Jadi tidak sama dengan kehidupan dunia kita sekarang ini, itu tidak sama. Nah, dan sholatnya Nabi Musa alaihissalam atau ibadah yang dikerjakan oleh mereka di alam kuburnya itu ala sabil at-tana'um, bukan sholat seperti sholat yang kita kerjakan sekarang ala sabil taklif, bukan. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah, kaifa yusalluna ba'dal mauti wa laysa tilkal halu halat taklif. Bagaimana mereka bisa sholat setelah mati, sedangkan kondisi itu, ini kehidupan barzakhiyah itu, ya, bukan kondisi terkena beban syariat. Ya. Maka jawabannya kata beliau, fal jawabu anna dzalika laisa bihukmi taklif. Hal itu bukan bagian dari hukum taklif. Artinya salat yang mereka kerjakan itu bukan seperti salat kita sekarang, ya. Wa inna ma dzalika bihukmil ikrami lahum wat tasyrif. Itu dari sisi hukum ikram, ya, pemuliaan, ya. Dimuliakan lahum wat tasyrif. Jadi itu dalam rangka mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahum kanu fid dunya hubbibat lahum ibadatullah taala was salatu bihaitsu kanu yulazimuna dzalika. Yani mereka dahulu, ya, di dunia, ya, cinta kepada salat. Ini salat itu menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh mereka. Nah, Allah jadikan salat itu dicintai oleh para anbiya tersebut. Nah, yaitu ketika mereka terus-menerus yulazimuna dzalika, terus-menerus mengerjakan hal tersebut. Ya, kemudian setelah itu mereka diwafatkan dan mereka dalam kondisi seperti itu, maka fasyarrafahumullahu taala ba'da mautihim bi an abqa alaihim ma kanu yuhibbun. Maka Allah muliakan mereka, ya, setelah mati mereka, setelah wafatnya mereka, yakni Allah kekalkan, ya, mereka pada perkara yang mereka cinta, yang mereka senangi. Wa ma'urifu bihi, dan apa yang mereka dikenal dengannya. Kalau mereka senang ibadah, mereka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka setelah matinya melakukan ibadah tersebut. Nah, fatakunu ibadatuhum ilhamiyatun ka ibadatil malaika. Maka ibadah itu ibadah ilhamiyah, ya, seperti ibadahnya para malaikat, la taklifiyah, bukan ibadah taklif, ya, seperti yang kita lakukan di dunia. Nah, Masya Allah taala. Demikian pula apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, hadhihi shalah, salat yang seperti ini, wa nahwuha mimma yatamatta'u bihal mayyitu, dan yang semisal dengannya, yang mayit itu yatamatta'u, dia merasakan nikmat dengannya. Nah, wa yatana'amu biha, dan dengannya dia mendapatkan nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kama yatana'amu ahlul jannati bin tasbih, sebagaimana ahli surga itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih. Nah, hadhihi sholatu wa nahwuha mimma yatamatta'u bihal mayyitu. Salat yang seperti ini atau semisal dengannya, di antara salat yang dengannya seorang mayit, ya, mayit itu, ya, mendapatkan
kelezatan, ya, kenikmatan dengannya. Nah, wa yutana'amu biha, dan diberikan nikmat dengan hal tersebut. Kama yutana'amu ahlul jannati bitasbih, sebagaimana penghuni surga diberikan nikmat, ya, dengan tasbih dalam surga. Nah, jadi hadis ini tidak dijadikan dalil, oh kalau begitu mereka masih hidup, berarti kita bisa bertawassul dengan mereka yang sudah mati, nanti mereka minta kepada Allah. Enggak. Ya, itu urusan mereka di alam barzakh, di kehidupan barzakhiyah, ya, bukan kehidupan dunia, karena sudah terputus, ya, amalan mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi kalau dikatakan itu adalah rad kepada Syekh Shalih Fauzan, ya itu bantahan yang salah alamat tentunya. Nah, karena Syekh Shalih Fauzan hafizahullah Ta'ala pun tahu tentang hadis itu disebutkan juga dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, disebutkan yang anggotanya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, demikian pula Syekh Abdullah Gudayyan, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu man ahya minhum. Nah, disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Apa isinya? Kata para ulama tersebut, kullu dzalika haqqun. Iya, para anbiya salat di alam barzakhnya, di kehidupan barzakhiyahnya, itu hak, benar. Wajib mengimaninya, wat taslimu lahu, dan menyerah diri dan menerimanya. Wa itsbatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Musa alaihi salatu wasallam fi qabrihi yusalli, dan menetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa itu salat di kuburnya. Kita tetapkan, kata para ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah. Masuk dalamnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi beliau tahu hal itu, bukan tidak tahu, ya. Akan tetapi saudara Dr. Ar-Razi, ya, salah alamat, ya, mengarahkan ayat tersebut, hadis tersebut sebagai bantahan bagi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah Ta'ala. Nah, wara'ahu aidan fis sama, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam di langit. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu akan segala sesuatu. Wala yajuzu inkaru ma thabata fin nususis sahihati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hayratil uquli fihi. Maka tidak boleh untuk mengingkari, ya, apa yang valid berupa nusus, nas yang sahih, yang valid, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh kita ingkari hanya karena keheranan, ya, akal yang tidak bisa mencernanya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Au qiyasi alamil ghaibi wa alamil barzakhi ala alamil syahadah. Dan tidak boleh pula kita menolak, mengingkari nas yang valid tersebut hanya karena kita mengkiaskan alam gaib dan alam barzakh, ya, dikiaskan dengan alam syahadah, alam dunia sekarang ini. Nah, artinya apa? Tidak sama antara kehidupan dunia dan kehidupan di barzakh, ya, di alam barzakh. Nah, karena itu alam gaib, kehidupan gaib, ya, para anbiya, ya, hadis tentang Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa dalam kubur itu sahih dalam riwayat Muslim, dan kita tidak mengingkari hal tersebut. Dan ini juga difatwakan oleh para ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah di Arab Saudi. Anggotanya diantaranya adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah Ta'ala. Nah, au da'wan anna dzalika min mukhtalaqatil yahud. Nah, dan tidak boleh kita mengingkari dalil-dalil yang valid tersebut, ya, hanya karena kita mengklaim itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, fa kullu dzalika khata'un wa dhalal. Nah, maka mengingkari hal yang seperti itu adalah khata', kesalahan dan kesesatan. Nah, wan hirafun anis siratil mustaqim, dan itu merupakan bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus. Nah, jadi kehidupan para anbiya, demikian pula para syuhada, itu kehidupan barzakhiyah, tidak sama dengan kehidupan dunia. Maka tidak boleh kita berdalil dengan kehidupan para anbiya tersebut, kita katakan, oh kalau begitu mereka bisa berdoa. Sekarang saya tantang Dr. Ar-Razi hadahullah, coba bawakan satu dalil saja, ya, satu dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertawassul dengan orang yang sudah mati, ya. Kalau dia sebutkan Nabi Musa, coba ada nggak dalil? Coba bawakan dalil Nabi SAW atau para sahabatnya mereka bertawassul dengan orang yang sudah mati seperti para anbiya, ya. Dengan dalil apa? Para anbiya masih hidup.
Nah, bawakan satu dalil yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah bertawassul ya kepada para nabi yang sudah meninggal atau syuhada yang sudah meninggal ya dengan dalil bahwasanya para syuhada atau para nabi itu masih hidup dan mereka sholat bisa berdoa di situ. Kalau ada dalilnya silahkan datangkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh saudara Dr. Ar-Razi itu tidak benar. Ya. Jadi hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa alaihissalam sholat di kuburnya, itu adalah kehidupan barzakhiyah. Tidak ada yang tahu perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara gaib, dan kehidupan seperti itu tidak sama dengan kehidupan kita sekarang. Nah, maka tidak boleh dijadikan dalil. Boleh kita bertawassul dengan mereka karena mereka masih hidup, ya, karena masih mampu untuk sholat. Sholatnya di situ bukan sholat seperti kita, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ya bolehnya kita bertawassul kepada mereka, ya, para anbiya atau para syuhada, hanya karena ada dalil mereka pernah sholat di dalam kuburnya. Iya betul, mereka sholat dalam kuburnya, itu hadisnya sahih. Nah, tapi bukan dijadikan dalil untuk melegalkan ya bertawassul dengan orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal. Nah, Masya Allah Ta'ala. Di sini juga disebutkan jawaban Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, kata beliau, ya, ini tentang syuhada Uhud, ya, janganlah kalian menyangka, ya, mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup, ya, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, hadhil ayatu tadullu bi dhahiriha ala anna asy-syuhada'a ahya'un ghairu amwatin. Hadis ayat ini menunjukkan, lahirnya ayat ini menunjukkan bahwasanya para syuhada itu hidup dan tidak mati. Wa qad qala fi ayatin ukhra liman huwa afdalu min kulli syuhada sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah berfirman pada ayat yang lainnya tentang seorang yang lebih afdal dibandingkan seluruh para syuhada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau pasti mati wahai Muhammad, dan mereka pun pasti mati. Wal jawabu an hadza, kata beliau, jawaban tentang perkara ini, kata beliau, anna syuhada yamutuna al-mautatad dunyawiyah. Para syuhada itu wafat, meninggal, ya, mati duniawi. Ya, maksudnya di dunia ini sudah mati. Nah, faturathu amwaluhum, maka harta mereka diwarisi, wa tunkahu nisa'uhum, maka istri-istri mereka sudah bisa dinikahi. Nah, bi ijma'il muslimin, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Nah, wa hadhihi al-mautatu allati akhbara Allah nabiyahu annahu yamutuha sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kematian yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagi nabinya, bahwasanya beliau akan mati dengan kematian seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi mati di dunia maksudnya, ya. Wa qad thabata fi sahih an sahibihi As-Siddiqi radhiyallahu anhu, dan sungguh telah valid dalam hadis yang sahih. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, ya, dari sahabat beliau As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan lamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, meninggal dunia, beliau mengatakan bi abi anta wa ummi wallahi la yajma'allahu 'alaika mautatain. Demi Allah, aku menebusmu dengan ibu dan ayahku. Demi Allah, Allah tidak akan kumpulkan untukmu dua kematian. Adapun kematian yang telah Allah tentukan untukmu, maka engkau telah mati dengannya. Maksudnya kematian di dunia. Nah, ammal mautatul lati kataballahu 'alaika wa qala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sungguh telah mati. Wastadalla ala dzalika bil Qur'ani wa raja'a ilaihi jami'u ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdalil dengan berdalil tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Al-Qur'an, sehingga rujuk, ya, para sahabat seluruhnya waktu itu rujuk kepada kebenaran yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, wa ammal hayatul lati athbataha Allah lisyuhada'i fil Qur'an,
adapun kehidupan yang Allah tetapkan bagi para syuhada dalam Al-Quran, wa hayatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati thabata fil hadithi, yang valid dalam hadis, annahu ya yaruddu biha salamu ala man sallama alaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam bagi orang yang memberi salam kepadanya. Fakiltahuma, ya, maka kedua hidup tersebut ini, kehidupan untuk para syuhada dan hadis yang menceritakan tentang hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam orang yang memberi salam kepada beliau. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, fakiltahuma, dua kehidupan seperti ini adalah hayatun barzakhiyah, adalah kehidupan barzakhiyah. Laisat ma'qulatan li ahli dunya, tidak dipahami oleh penduduk dunia yang masih hidup. Nah, ini sulit masuk di akal mereka. Ini perkara gaib. Nah, jadi tidak bisa kita berdalil dengan hal tersebut kemudian membolehkan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, untuk lebih mudahnya, lebih simpelnya, datangkan satu dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Tafadhal, kalau ada ya dibawakan. Nah, kalau antum ingin mengkritik ilmiah, silahkan, tafadhal, kritik ilmiah. Antum tulis kitab ilmiah juga, bantah kitab itu. Ya, di sini kita akan jelaskan bagaimana kecurangan saudara Dr. Ar-Razi dalam menukilkan ucapan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita bacakan dalam kitab tauhid tersebut, ya. Ini sampai pada pembahasan al-qismu tsani, jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini tentang tawassul ghairu masyru', tawassul yang tidak disyariatkan. Nah, nanti silahkan dibandingkan dengan ucapan saudara Ar-Razi yang memangkas ucapan Syekh Shalih Fauzan dan tidak membacakan seluruhnya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa huwa tawassulu bi talabid du'ai wasyafa'ati minal amwat. Ya, yaitu bertawassul dengan meminta doa atau minta syafaat dari orang-orang yang sudah mati. Ya. Wa tawassulu bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertawassul dengan jah, dengan kedudukan, ini kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tawassulu bi dzatil makhluqin atau haqqihim, atau bertawassul dengan zatnya makhluk dan hak mereka. Ya. Wa tafsilu dzalika kama yali, dan perincian hal tersebut sebagaimana berikut ini. Nah, perhatikan, jadi beliau menyebutkan ada 4 jenis tawassul yang tidak disyariatkan. Nah, yang dikritisi oleh saudara Dr. Ar-Razi yang pertama, ya, talabut du'a minal amwat, ya, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, orang-orang sudah mati. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, la yajuz, ini tidak boleh. Kenapa? Li'annal mayyita la yaqdiru 'ala du'a, karena orang yang sudah mati itu tidak mampu untuk berdoa. Nah, kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kama kana yaqdiru 'alaihi fil haya. Ya, jadi orang yang sudah mati tidak mampu untuk berdoa, ya, sebagaimana mampunya orang-orang tersebut ketika dia masih hidup. Ya, jadi beda. Ini sudah kita bantah juga, ya. Perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Wa talabus syafa'ata minal amwati la yajuz, kata beliau. Meminta syafaat dari orang-orang yang sudah mati itu tidak boleh. Kenapa? Lianna Umar ibn al-Khattabi wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa man bihadratihima min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin lamma ajdabu, ya, istasqau. Ya. Saudara Ar-Razi baca astasqu, ini salah, keliru. Ya akhi, ini istasqa ini adalah fi'il sudasi, ya. Kalau jamaknya dibaca istasqau, qafnya di fathah, ya, bukan di dhammah. Jadi baca istasqau, bukan astasqu. Nah, jadi coba diulangi lagi pelajaran sorofnya. Nah, baik, kita ulangi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kenapa tidak boleh? Karena dulu Umar bin Khattab, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in, ya,
yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ini lamma ajdabu, tatkala terjadi pacaklik, ya, istasqau, mereka meminta hujan. Ini mereka minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, salat istisqa, minta hujan. Wa tawassalu, ya, dan mereka bertawassul. Nah, wastashfa'u biman kana hayyan, dan mereka minta syafaat kepada orang yang masih hidup. Seperti apa? Kal Abbas wa Kazaid bin al-Aswad. Seperti kepada Al-Abbas dan Zaid bin Aswad, ya. Walam yatawassalu, dan mereka tidak bertawassul. Walam yastashfi'u, ya. Walam yastasqu. Ini baru baca yastasqu karena dia fi'il mudhari', ya. Walam yastasqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertawassul dan minta syafaat dan tidak meminta istisqa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La inda qabrihi wa la inda ghairihi, tidak di kuburnya, tidak pula kepada dikubur selainnya. Ya, tidak dikubur Nabi, tidak pula dikubur selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bal adalu ilal badali kal Abbasi wa Kazaidin. Seperti bahkan mereka berpindah, ya, melakukan hal tersebut kepada siapa? Yang mintanya bertawassulnya kepada Al-Abbas dan Zaid, karena Al-Abbas dan Zaid waktu itu masih hidup, ya. Wa qad qala Umar, dan Umar telah berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina, nah, fatusqina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu, ya, meminta kepadamu, bertawassul dengan nabimu, maksudnya dengan doa nabimu, ya. Kemudian engkau berikan hujan, turunkan hujan kepada kami. Nah sekarang, wa inna natawassalu bi ammi nabiyina. Nah maka sekarang kami bertawassul dengan paman nabi kami, yaitu Al-Abbas. Fasqina, kalau begitu turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Nah, faja'alu hadza badalan min dzalika. Coba lihat. Maka mereka, para sahabat Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain waktu itu, mereka jadikan ini sebagai ganti dari yang itu. Maksudnya dulu mereka, ya, minta doa kepada Nabi, ya, karena Nabi SAW sudah mati, sudah wafat, maka mereka ganti, pindahnya ke siapa? Ke Al-Abbas, ya. Nah, karena Al-Abbas masih hidup, mereka minta agar Al-Abbas mendoakan mereka. Nah, lamma ta'azzara, jadi mereka ganti hal itu, lamma ta'azzara ay yatawassalu bihi, ketika ada uzur, jadi tidak bisa lagi bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW ala wajhil masyru', sesuai dengan bentuk yang disyariatkan, alladzi kanu yaf'alunahu, yaitu yang dahulu pernah mereka kerjakan. Jadi begitu. Jadi pemahaman hadisnya begini, ya. Ketika Nabi SAW sudah wafat, ya, maka mereka tidak datang ke kubur Nabi, mereka nggak bilang, ya Allah dengan kemuliaan atau dengan kehormatan Nabimu. Mereka nggak lakukan itu. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, itu nggak boleh, ya. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka datang kepada Al-Abbas, ya, minta kepada Al-Abbas supaya Al-Abbas berdoa. Nah, kemudian dipelintir lagi oleh saudara Dr. Ar-Razi, dia mengatakan karena Al-Abbas itu mirip dengan Nabi, seakan-akan Nabi hadir di situ. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan begitu pemahaman ya akhi. Pemahaman yang benar, jadi ketika Nabi sudah wafat, ya, mereka tidak bisa lagi datang ke situ, Nabi sudah tidak bisa lagi berdoa, maka mereka berpindah kepada Al-Abbas. Kalau seandainya boleh berdoa dengan kehormatan atau kedudukan Nabi SAW, yakni maksudnya bertawassul dengan dengan kedudukan dan kehormatan Nabi, pasti para sahabat lakukan. Ngapain mereka capek-capek ke Al-Abbas? Kan begitu. Karena Nabi tentu lebih mulia daripada Al-Abbas. Tinggal mereka berdoa saja di rumah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan perantara, kami bertawassul dengan kehormatan kemuliaan Nabimu. Kan begitu, harusnya begitu. Tapi mereka tidak lakukan itu, karena memang tidak disyariatkan. Itulah yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi disalahpahami dipelintir oleh saudara Dr. Ar-Razi, hadahullah. Ya. Makanya para sahabat itu setelah Nabi SAW wafat, mereka berpindah kepada Al-Abbas, minta supaya Al-Abbas berdoa. Ini tawassul yang masyru' yang sudah disebutkan sebelumnya. Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Begitu pemahamannya saudara Dr. Ar-Razi, hadakallah. Nah, baik, lanjut ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Wa qad kana minal mumkin ay ya'tu
ila qabrihi fayatawassalu bihi. Karena sungguhnya ya, termasuk dari sesuatu yang mungkin dan bisa saja mereka lakukan, mereka datang ke kubur Nabi dan bertawasul kepada Nabi. Ya, yakni law kana jaizan. Maksudnya kalau itu memang boleh. Ternyata memang itu nggak boleh, makanya para sahabat tidak melakukan. Nah, fa tarkuhum lidzalika dalilun ala adami jawazi tawassuli bil amwat. Maka ketika para sahabat meninggalkan perbuatan seperti itu, ya, tidak meminta bertawassul kepada orang yang sudah mati, maka ketika mereka meninggalkan perbuatan seperti itu, ini dalil tentang apa? Tentang tidak bolehnya bertawassul dengan orang yang sudah mati. Begitu pemahamannya, saudara. Ya, Masya Allah Ta'ala. La bidu'aihim wala bisyafa'atihim. Tidak dengan doa-doa orang yang sudah mati, doa mereka yang sudah mati, wala bisyafa'atihim, tidak pula dengan syafaat mereka karena sudah meninggal. Ya. Falau kana talabut du'ai minhu wal istishfa'u bihi hayyan wa mayyitan sawa, ya, lam ya'dilu anhu ila ghairihi mimman huwa dunahu. Nah, ini perhatikan. Kalau seandainya minta doa atau minta syafaat, ya, kepada orang yang hidup dan mati itu sama, ini sebagaimana sangkaan Ar-Razi, Dr. Ar-Razi, kalau seandainya sama antara hidup dan mati, ya, maka sudah pasti para sahabat tidak akan berpindah kepada selain beliau yang kehormatannya, yang kedudukannya lebih rendah dari Nabi. Yang saya sampaikan tadi. Ya. Dipahami ya? Jadi kalau seandainya bertawassul, minta doa kepada orang yang mati itu boleh, sama seperti kepada orang yang hidup, ya kenapa para sahabat capek-capek datang ke Al-Abbas? Ya, tinggal mereka berdoa saja langsung, ya, minta berdoa di rumahnya, nggak perlu datang ke Al-Abbas. Kan begitu. Iya. Dan pasti ada riwayatnya, tapi tidak ada satupun riwayat menunjukkan seperti itu. Ah, ini menunjukkan kepada kita tidak bolehnya bertawassul, ya, atau minta doa, berdoa meminta kepada orang yang sudah mati atau bertawassul kepada orang yang sudah mati. Begitu pemahamannya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala itu sudah benar kalau dibaca utuh. Tapi saudara Dr. Ar-Razi itu tidak membacanya secara utuh. Nah,